Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Nur Sofa dengan NIM 203190106. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul tentang Khalifah Umar bin Khattab. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah putra dari Nufail al-Quraisy yang beliau berasal dari suku Bani Adi dan merupakan salah satu dari suku Quraisy. Secara fisik, Khalifah Umar bin Khattab mempunyai tubuh yang kekar, kulit yang putih kemerah-merahan, dan kumis yang tebal. Umar bin Khattab merupakan salah seorang penentang dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah itu memberikan hidayah atau membukakan pintu hatinya, sehingga Khalifah Umar bin Khattab akhirnya masuk dan memeluk agama Islam. Khalifah Umar bin Khattab mempunyai seorang paman yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal di sini terkenal sebagai orang yang jahat, bengis, dan kejam. Beliau merupakan salah satu orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab secara terang-terangan mengaku kepada Abu Jahal bahwa dia telah memeluk agama Islam. Karena keberanian dan ketegasan beliau mendapat gelar Al-Faruq. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua. Di sini, beliau mempunyai peran dalam menggantikan pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang meninggal pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah. Alasan Abu Bakar dalam memilih Umar bin Khattab adalah yang pertama, terjadinya peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah yang menyeret umat Islam ke dalam jurang perpisahan. Yang kedua, kaum Ansor dan Muhajirin mengklaim sebagai golongan yang masing-masing antara golongannya itu adalah yang berhak menjadi khalifah. Yang ketiga, umat Islam pada saat itu sedang menumpas kaum murtad. Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin yang tegas, adil, bijaksana, jujur, dan zuhud. Beliau menggunakan sistem pemerintahan yaitu berupa perwakilan rakyat dan kepemimpinan yang berupa kepemimpinan profetik. Kepemimpinan pada saat Umar bin Khattab di sini yang dipimpin adalah berupa negara khilafah. Usaha-usaha atau keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ada beberapa. Yang pertama yaitu melakukan perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam ini sudah meliputi Suriah, Persia, dan Mesir. Untuk yang kedua, yaitu menata sistem administrasi dan keuangan negara. Di sini, beliau membentuk sebuah badan yaitu Baitul Mal. Untuk yang ketiga, yaitu menetapkan kalender Hijriah. Yang keempat, pembagian daerah kekuasaan. Yang kelima, yaitu membentuk dewan-dewan pemerintahan. Nah, dari dewan-dewan pemerintahan di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu Baitul Mal tadi. Baitul Mal yaitu suatu badan yang di dalamnya itu mengurusi tentang administrasi dan keuangan negara. Untuk yang kedua yaitu Dewan Militer atau Angkatan Perang. Di sini, dewan ini mengurusi tentang pertahanan dan keamanan suatu negara. Untuk yang ketiga yaitu Dewan Hakim. Dewan Hakim di sini bertugas dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara dalam hal pengadilan. Yang keempat yaitu Dewan Pos. Nah, Dewan Pos di sini yang mengurusi tentang surat menyurat atau informasi. Dan yang terakhir yaitu mendirikan hizbah. Apakah hizbah itu? Hizbah yaitu suatu dewan yang mengurusi tentang pajak, timbangan, dan takaran. Untuk usaha atau kejayaan yang terakhir pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yaitu merenovasi masjid. Nah, di sini masjid yang direnovasi adalah Masjid Nabawi. Baik teman-teman, mungkin cukup itu materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Siska Nur Sofa pamit undur diri. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.